Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang ASN baik itu CPNS ataupun P3K. Di sini ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023, yaitu terkait mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini menetapkan surat keputusan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini meliputi dua kebutuhan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus dan kemudian yang kedua yaitu kebutuhan umum. Nah, kemudian keputusan yang kedua yaitu terkait kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Ini meliputi yang pertama, Bapak Ibu, pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2, dan kemudian guru non aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri. Kemudian keputusan yang ketiga untuk pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A, yaitu terkait pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K guru periode sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan pelamar prioritas. Kemudian yang keempat, ex THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B, yaitu ex tenaga honorer kategori 2 adalah ex THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database ex THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian yang kelima, guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah yaitu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdata di Dapodik dan masa kerjanya 3 tahun, silahkan Bapak Ibu untuk melamar. Kemudian yang keenam, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum. Untuk yang kebutuhan umum ini meliputi yang pertama, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua yaitu guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian selanjutnya, untuk pelamar pada seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah yaitu sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus yaitu Provinsi Papua. Jadi ada pengecualian ya Bapak Ibu untuk Provinsi Papua. Ini
dikecualikan. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan, kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Kemudian dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Kemudian dalam hal pelamar seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K guru seni budaya keterampilan. Nah, berikutnya yaitu pelamar lowongan kebutuhan P3K guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan ya Bapak Ibu. Jadi untuk urutan prioritasnya ini yang pertama yaitu untuk pelamar prioritas, kemudian ex-THK 2, kemudian dilanjutkan dengan guru non-ASN di sekolah negeri. Kemudian yang terakhir yaitu pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Kemudian untuk seleksi P3K guru terdiri dari 2 seleksi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian yang kedua yaitu seleksi kompetensi. Nah, terkait seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B yaitu seleksi kompetensi meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, kemudian seleksi kompetensi sosiokultural. Berikutnya untuk seleksi P3K guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Berikutnya seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi tetap menggunakan sistem chat Bapak Ibu dalam pelaksanaan seleksinya untuk kompetensi, yaitu ujiannya tetap menggunakan CAT. Kemudian seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, kemudian instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Kemudian untuk terkait bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 yaitu sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Nah, kemudian untuk terkait materi seleksi kompetensi ini ya dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 itu meliputi yang pertama materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian untuk materi kompetensi manajerial yang bertujuan untuk menilai komitmen atau kemampuan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi yang pertama yaitu kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, kemudian terakhir yaitu pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosiokultural yaitu bertujuan menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi. Ini memiliki yang pertama itu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Nah, terkait untuk materi wawancara ini dengan menggali informasi non-kognitif yaitu bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, kemudian seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu yaitu 120 menit Bapak Ibu, dan dikecualikan yaitu bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas yaitu dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Jadi agak lama ya Bapak Ibu untuk yang penyandang disabilitas. Kemudian untuk wawancara ini dilaksanakan waktunya yaitu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas ini akan diberi waktu yaitu 15 menit. Kemudian untuk jumlah keseluruhan soal terkait seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir soal Bapak Ibu, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi kompetensi teknis ini sebanyak 90 butir soal, kemudian seleksi kompetensi manajerial ini 25 butir soal, kemudian kompetensi sosiokultural berjumlah 20 butir soal, yang terakhir yaitu wawancara sebanyak 10 butir soal. Nah, kemudian terkait pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu yang pertama untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar dan kebutuhan khusus, bobot jawaban yang benar paling rendah yaitu 1 dan nilai paling tinggi yaitu 5, dan serta soal yang tidak terjawab yaitu bernilai 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum untuk bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab yaitu 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial bobot jawaban benar yaitu 1 dan nilai paling tinggi yaitu 4 serta soal tidak terjawab yaitu 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural bobot jawaban benar yaitu paling rendah 1 dengan nilai paling tinggi 4 serta soal yang tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara bobot jawaban benar paling rendah yaitu 1 dan paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab yaitu 0. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini untuk terkait mekanisme dalam pendaftaran terkait ASN ataupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Baik, semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam seleksi pada tahun ini dan diberikan kelulusan, amin amin ya robbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.